Puluhan sepeda motor mogok setelah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, pengelola SPBU mengakui adanya kelalaian petugas karena telah memasukkan solar ke tangki Pertalite. Di pom bensin. Puluhan kendaraan mogok usai mengisi bahan bakar di sebuah SPBU Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Wajah-wajah heran pemilik kendaraan terekam video amatir dan viral di media Habis sosial. ngisi langsung mogok. Setelah ditelusuri, pihak SPBU mengakui telah melakukan kesalahan saat proses isi ulang dari truk Pertamina. Kelalaian petugas adalah salah memasukkan selang solar ke tangki yang seharusnya diisi dengan Pertalite. Kenapa tadi di sini bang? Ibu komplain dulu kan, sama operatornya tadi katanya berbelit-belit jawabnya bang. Tunggu sampai datang lah tadi apanya. Ibu-ibu yang tadi datang dia baru dibawa ke bengkel, nanti kami tanggung jawabi katanya. Akibat kelalaian prosedur pengisian ulang ini, SPBU mengalami kerugian solar mencapai 8.000 liter. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kita ke informasi beras pemirsa. Penjualan beras murah untuk stabilisasi pasokan harga pangan di Bojonegoro, Jawa Timur ini berlangsung ricuh. Bahkan sejumlah lansia terjepit hingga pingsan karena kelelahan mengantre. Inilah antrian warga saat berusaha membeli beras murah di halaman kantor Bakor Wil Pemprov Jawa Timur, Jalan Panglawan, Kota Bojonegoro, Senin siang. Ribuan warga yang mayoritas kaum ibu ini harus rela berdesakan mengantre hingga 3 jam di tengah terik matahari untuk mendapatkan beras murah. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pemkab Bojonegoro melalui program Gerakan Pangan Murah. Namun jumlah pembeli di luar dugaan hingga membludak. Bahkan sejumlah lansia sempat pingsan karena kelelahan. Nyiksa mas, kita beli aja kayak orang disiksa mas. Ini nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi. Biasanya nggak kayak gini mas, saya dari jam 7 mas ini nggak dapat apa-apa. Adalah kegiatan kita dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi kegiatan ini sudah 2 kali ini dilaksanakan, rencana 15 kali ya. Oh ya wes. Membludaknya warga ini di luar perkiraan karena sebelumnya program serupa yang digelar di Kecamatan Purwosari tidak sampai ricuh. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ratusan warga menyerbu paket sembako murah di kantor Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga rela antri demi mendapatkan paket sembako murah seharga Rp100.000 karena tingginya harga bahan pokok saat ini. Ratusan warga dari berbagai usia termasuk lansia dan balita rela antre panjang demi mendapat kupon penjualan paket sembako murah seharga Rp100.000. Sejumlah warga bahkan sempat terlibat cekcok akibat saling menyerobot antrean. Paket sembako murah ini berisi 5 kg beras, 1 kg tepung terigu, 1 kg gula, serta 2 liter minyak goreng. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa lantaran kupon penjualan paket sembako murah habis. Lagi mahal, lagi mahal, gula mahal. Ya pengennya sih. Iya pengennya murah. Senang ya Bu ya dengan kondisi ini? Seneng lah, lihat aja tuh. Sampai ada yang nggak kebagian. Oh gitu Ibu? Iya. Masih ada yang nggak kebagian? Ada ngantri-ngantri panjang. Tahu-tahunya misalnya tinggal sisa 19, sisa 8, yang baris. Per baris. Nah Ibu nggak dapat nih? Enggak. Kecewa ke Bu dengan nggak dapat yang gini? Ya maksudnya kalau cuma ngantri ngambil di sini, ya nggak masalah sih. Cuman kalau misal dari RT kok nggak nyampe gitu subsidi RT. Sebanyak 2.000 paket sembako murah ini dijual secara bertahap dalam beberapa hari ke depan guna menghindari membludaknya warga yang sangat antusias untuk mendapatkannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lantas pemirsa, bagaimana dampak kenaikan harga beras bagi para penjual makanan? Kita tanyakan langsung ke rekan kami Ismalia Maidasari yang saat ini berada di sebuah warung makan Padang di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ismalia, apakah dampak kenaikan harga beras terdampak juga di tempat makan Anda melaporkan pada siang hari ini? Ya, selamat siang, Pram, Arlista, dan juga pemirsa. Beras merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia yang dimana saat ini harga beras terus-menerus melonjak atau meroket naik. Yang dimana ini pastinya akan berpengaruh kepada setiap elemen masyarakat, terutama para pemilik warung makan. Dan para pemilik warung makan ini harus terus memutar otak atau harus terus mencari tahu, mensiasati bagaimana cara mensiasati dampak kenaikan beras bagi makanan yang mereka jual kepada konsumen. Dan saat ini saya berada di warung makan Padang di daerah Jakarta Pusat dan sudah bersama pemilik warung makan, yakni Bapak Ahmad, pemilik warung makan Padang. Kita akan bertanya langsung bagaimana cara beliau mensiasati harga kenaikan beras. Ya, selamat siang Pak Ahmad. Siang Ibu. Ya Bapak, ini kan harga beras ini naik terus ya Pak ya. Sekarang sudah mencapai di angka 17.000 nih. Nah, bagaimana Bapak Ahmad mensiasati sebagai pemilik warung makan terkait dampak kenaikan beras ini Pak? Ya, untuk sementara ini kami masih biasa-biasa aja Bu ya. Untuk terutama beras tetap pakai kualitas yang dari pertama sampai sekarang udah 17.000. Yang kedua kali untuk mensiasati masalah makanan ya kita masalah harga tetap biasa. Jadi masih bertahan lah istilahnya dari semula sampai sekarang ini gitu. Cuman ya kendalanya istilahnya keuntungan kita udah pasti mengurangi gitu Bu. Yang tadinya 30% paling sekarang tinggal 15% gitu penghasilan kita. Terus kalau untuk ganti beras bisa-bisa aja, cuman kan kita takutnya pelanggan nanti malah berkurang. Jadi untuk sementara kita masih bertahan sambil menunggu nanti hasil panen yang akan datang. Jadi kalau Bapak Ahmad ini tidak menaikkan harga dan tidak mengurangi porsi, namun tetap menjaga kualitas sehingga keuntungannya dikurangi ya Pak ya, seperti itu? Betul. Ya jadi nggak ada ya dari bos kita itu untuk menaikkan harga atau mungkin kenaikan apa itu per porsi daripada lauk-lauk. Untuk sementara kita masih seperti biasa lah bertahan gitu untuk menjaga kualitas. Oke, baik Pak. Ini harapan Bapak sebagai pengelola warung makan, harapannya itu bagaimana sih Pak dengan kenaikan harga beras dan bahkan harga pangan pun juga naik nih Pak? Iya betul. Ya harapan kami tentunya masyarakat semuanya lah ya. Kita berharap sama pemerintah ya secepatnya lah harga sembako terutama ya beras ini yang sekarang lagi melambung tinggi diusahakan secepat mungkin, apalagi ini mau lebaran kan ini. Terus mungkin bukan hanya beras, dari cabai, sayur-sayur mayur semuanya kan pada naik. Jadi harapan kami secepatnya lah distandarkan seperti semula. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Ya, Pram, Arlista, dan juga pemirsa, seperti yang kita tadi sudah dengar jabaran dari para pemilik warung. Ini mereka bisa saja menaikkan harga atau bahkan mengurangi porsinya, namun mereka lebih memilih untuk tetap bertahan untuk terus menjaga kualitasnya sehingga mereka harus merelakan keuntungan mereka semakin berkurang. Dan juga Pram, Alisa, dan juga pemirsa, untuk harga beras ini memang diprediksi akan terus melonjak hingga bulan panen, yakni bulan Maret hingga bulan April. Namun kita lihat apakah di saat bulan panen tersebut apakah harga beras akan turun ataupun mungkin akan naik, karena mengingat kondisi cuaca ini juga berdampak bagi harga kenaikan beras. Kembali ke studio, Pram dan juga Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Ismalia Meidasari langsung dari kawasan Kebon Siri, Jakarta, dan selamat kembali bertugas.